Dibangun Masjid Cengho dengan arsitektur yang memadukan budaya Tiongkok, Islam, dan Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Iksan Saputra. Di mana kali ini saya akan mereview tentang Masjid Cengho di Palembang, Sumatera Selatan. Dari kejauhan, Masjid Palembang ini terlihat begitu mencolok. Bangunan utamanya didominasi warna pink dengan pilar-pilar berwarna merah. Sementara di empat sudut bangunan terdapat atap berbentuk limas, bentuk rumah adat di Palembang berwarna hijau. Masjid dilengkapi dua menara serupa pagoda berwarna merah, yang masing-masing diberi nama Hablu Minallah dan Hablu Minannas. Hubungan manusia dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Kedua menara itu berbentuk 5 tingkat yang melambangkan sholat 5 waktu dalam sehari. Tinggi menara mencapai 17 meter, simbol dari jumlah rakaat yang harus dikerjakan setiap muslim dalam sehari. Di lantai dasar masing-masing menara terdapat tempat wudhu, sementara bagian luar menara dibubuhi ornamen khas Palembang serupa tanduk kambing. Desain daun pintu utama, pancang-pancang, dan ornamen pagar pembatas di bagian atas kian mempercantik tampilan interior masjid yang kental nuansa Tionghoa. Di gerbang atau gapura masjid yang bergaya Tiongkok dengan pilar merah dan atap limas berwarna kuning emas, terdapat sebuah papan nama bertuliskan Masjid Muhammad Cengho, lengkap dengan aksara Mandarin. Penggunaan ornamen-ornamen khas tersebut bukan tanpa sebab. Selain karena Masjid Cengho ini dibangun di tanah Palembang, masyarakat juga menyadari adanya kedekatan antara budaya Palembang dan kebudayaan Tionghoa. Pemberian nama Cengho juga bukan tanpa alasan. Cengho atau Zheng He, yang dikenal sebagai Panglima Angkatan Laut Tiongkok pada abad ke-15, diyakini memimpin ekspedisi keliling dunia termasuk ke Palembang. Dalam catatan Zheng He yang diterjemahkan W.V. Gournevel dengan judul Nusantara dalam catatan Tiongkok, Cengho datang ke Palembang pada ekspedisi pertamanya. Dia memburu Chen Zuyi, orang Guangdong yang menguasai Palembang sebagai perompak. Misi itu berhasil. Cengho kembali ke Tiongkok untuk menyerahkan perompak itu kepada Kaisar Chen Zuyi, kemudian dipenggal di pasar ibu kota. Menurut arkeolog Uka Chandra Sasmita dalam Arkeologi Islam Nusantara, tidakkan Cengho menumpas bajak laut itu dengan sendirinya merupakan jasa pengamanan bagi kegiatan pelayaran dan perdagangan termasuk kota pelabuhan dan kota Palembang. Karenanya pemimpin dan masyarakat daerah itu sangat berterima kasih dan menghargai jasa Cengho, kata Uka. Kendati belum ada bukti kuat, banyak yang percaya bahwa Cengho seorang muslim dan memiliki misi mengislamkan Nusantara, termasuk di Palembang, karena perilakunya yang baik dan membawa kedamaian. Cengho mempunyai banyak pengikut. Komunitas Tionghoa Muslim juga sudah lama menetap dan berbaur dengan masyarakat setempat di Palembang. Sebagai wujud penghormatan atas sosok Cengho sekaligus mempererat persaudaraan di antara sesama Muslim, dibangun Masjid Cengho dengan arsitektur yang memadukan budaya Tiongkok, Islam, dan Palembang. Masjid Cengho di Palembang dibangun oleh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT, yang kemudian diganti nama jadi Persatuan Iman Tauhid Indonesia. He Wai Weng menyebut masjid ini digagas oleh PT Sumatera Selatan setelah para pemimpin cabangnya mengunjungi rekan-rekan mereka di Surabaya yang sudah mendirikan Masjid Cengho. Masjid Al-Islam Muhammad Cengho di Palembang diluncurkan tahun 2008, merupakan masjid kedua bergaya Tiongkok, tulis He Wai Weng. Masjid Cengho Palembang dibangun di atas tanah seluas 4.960 meter persegi, hibah dari Syarial Usman yang kala itu menjabat Gubernur Sumatera Selatan. Masjid dengan bangunan utama seluas 40 meter persegi ini memiliki dua lantai. Lantai pertama digunakan untuk jamaah laki-laki, sedangkan lantai
kedua digunakan khusus untuk jamaah perempuan. Secara keseluruhan bangunan masjid ini mampu menampung sekitar 500 jamaah. Suasana di dalam masjid terasa sejuk dan nyaman, kendati ruangan tak dilengkapi pendingin udara tapi hanya kipas angin. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan roster atau lubang angin pada bagian atas pintu. Jendela-jendelanya juga lebar dengan roster di bagian atasnya sehingga membuat sirkulasi udara begitu bebas masuk dan keluar ke ruangan sholat. Masjid dilengkapi dengan tempat pendidikan Al-Quran untuk anak-anak belajar mengaji secara gratis. Kantor Dewan Kemakmuran Masjid, perpustakaan, serta ruang serbaguna. Masjid Cengho berlokasi di kompleks perumahan Amin Mulia, Jakabaring. Karena berada di lokasi perumahan warga, suasana masjid sangat tenang dan sepi. Masjid Cengho beralamat di 15 Ulu, seberang Ulu 1 atau di depan Pasar Induk Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Dari pusat kota Palembang, Masjid Cengho berjarak sekitar 5 km dengan kendaraan bermotor. Masjid ini bisa dicapai dalam waktu sekitar 15 menit. Apabila berkunjung ke kota Palembang, sempatkanlah berkunjung ke Masjid Cengho. Oke, demikian review tentang Masjid Cengho. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان